Bisa dilihatkah PPT saya? Bisa. Oke, baik. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat meskipun melalui Zoom meeting. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengertian teman-teman semua sehingga karena sesuatu hal maka saya harus jumpa via Meet ini Zoom ini. Kita masih memperbincangkan mengenai maaf salah nih. Maaf. Mana? Supervisi. Sebentar ya. Saya buka dulu. Oke. Bisa kelihatan ya? Kita masih berbicara mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Bisa kelihatan? Boleh. Share screen saya kelihatan ya PPT-nya? Ya, Bu. Oke. Supervisi pendidikan kita butuhkan untuk pengelolaan pendidikan, terutama pendidikan yang ada di madrasah. Anda semua sebagai calon guru itu membutuhkan ilmu ini, supervisi pendidikan. Kompetensi yang diharapkan ketika kita mempelajari ilmu adalah bagaimana kita memahami pengertian supervisi pendidikan itu sendiri. Kemudian prinsip-prinsip supervisi pendidikan seperti apa, dan ditunjang dengan teknik-teknik supervisi pendidikan. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip supervisi pendidikan ini di breakdown menjadi tujuan supervisi pendidikan dan sasaran supervisi pendidikan. Jika yang dibicarakan mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan, maka kita juga akan membahas mengenai
mekanisme supervisi klinis. Supervisi klinis ini bila terjadi sesuatu hal yang ada ketika pengelolaan pendidikan, terutama di pengelolaan pembelajaran itu terjadi. Baru bagaimana, apa sih supervisi klinis itu? Kalau di pengertian supervisi pendidikan, kita juga membahas mengenai tipe-tipe supervisi pendidikan dan fungsi supervisi pendidikan. Inilah kompetensi yang diharapkan sebagai calon seorang guru atau calon seorang pendidik, bahkan menjadi kepala madrasah atau kepala sekolah. Ini mengulang teman-teman, Anda semua mengulang supaya nanti ketika PTS atau UTS, ujian tengah semester, nanti lebih paham lagi mengenai supervisi pendidikan itu sendiri. Ada beberapa istilah di 3 dasawarsa terakhir ini, beberapa batasan ataupun istilah ataupun pengertian dari supervisi yang muncul itu. Saya menggunakan definisinya Suharsimi Arikunto di tahun 2004. Beliau menulis buku tentang supervisi pendidikan. Nanti yang akan dibahas di slide selanjutnya. Kegiatan serupa yang dahulu banyak dilakukan itu sebelum ada istilah supervisi, itu ada istilah inspeksi. Inspeksi mendadak, pemeriksaan, pengawasan, penilai. Maka untuk supervisor atau orang yang mensupervisi, terutama di pengawas, dulu istilahnya itu bukan pengawas, tetapi penilai, inspektor lah itu. Namun di dalam konteks sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, supervisi ini merupakan dari bagian proses administrasi manajemen. Kita sudah sering bahas itu, yang dilakukan kegiatan di supervisi pendidikan itu tidak lepas daripada ilmu tentang manajemen. Kegiatan supervisi itu melengkapi fungsi administrasi yang ada di madrasah, terutama di penilaian terhadap semua kegiatan di dalam mencapai tujuan. Diharapkan dengan supervisi akan memberikan inspirasi untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah yang banyak. Diharapkan waktunya itu lebih cepat, lebih mudah, dan hasil yang dicapai itu bisa maksimal daripada dikerjakan sendirian. Jadi, supervisi pendidikan itu melibatkan berbagai orang dengan latar belakang yang ada. Jadi ada guru, ada kepala madrasah, dan lain sebagainya. Baik. Untuk apa yang kita lakukan di supervisi pendidikan itu tidak lain adalah meningkatkan kualitas organisasi di lembaga pendidikan tersebut. Mengingatkan kembali, supervisi itu berasal dari kata super dan vision. Nah, super itu atas, vision itu penglihatan. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, berarti penglihatan dari atas, pengawasan di bidang pendidikan. Ini merupakan suatu kiasan ya, supervision ini, yang menggambarkan suatu posisi di mana yang melihat itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang dilihat, yaitu supervisor. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kegiatan supervisi itu dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah kepada bawahannya.
baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Ada beberapa orang atau pakar pendidikan yang memberikan terminologi tentang supervisi. Manulang itu lebih mengarah kepada pengawasan. Beliau mengatakan bahwa supervisi itu suatu proses untuk menerapkan pekerjaan. Apa yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana menilainya, dan bila perlu mengoreksi atau mencari jalan keluarnya dengan maksud agar kualitas yang diharapkan ataupun tujuan yang diharapkan itu bisa sesuai. Kurt Carter mengatakan bahwa supervisi itu usaha dari petugas sekolah. Dalam hal apa? Memimpin guru-guru dan juga petugas lainnya di dalam memperbaiki pembelajaran, menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru, merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahkan bahan pengajaran dan metode mengajar serta evaluasi pengajarannya. Maka secara semantik, supervisi pendidikan itu merupakan unsur pembinaan. Jadi tidak mencari kesalahan, tetapi membina berupa bimbingan, tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, kemudian mengarah kepada perbaikan jika itu terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan aturan yang ada, dan endingnya tujuannya adalah peningkatan mutu mengajar, peningkatan mutu pembelajaran, dan khususnya itu belajar. Nah, peningkatan belajar peserta didik, peningkatan belajar siswa, agar kualitas dari siswa itu menjadi lebih baik. Pak Mulyasa di dalam bukunya itu mengatakan bahwa supervisi itu sesungguhnya dapat dilakukan oleh kepala madrasah ataupun kepala sekolah. Nah, kepala sekolah, kepala madrasah itu berperan sebagai supervisor. Tetapi di dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen. Nah, yang lebih independen itu tidak mengarah kepada seseorang ataupun yang dimaui oleh supervisor itu. Jadi supervisor yang modern itu lebih independen, dapat meningkatkan objektivitas di dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Di konteks pembelajaran di madrasah berkaitan dengan supervisi, supervisor itu bisa pengawas. Kalau kepala madrasah, kepala sekolah sebagai supervisi kan intern. Maka kalau pengawas itu lebih independen, tidak memihak kepada yang disupervisi. Willem Manca mengatakan bahwa kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran itu ada dua tujuan, yaitu perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang pertama tujuannya, dan peningkatan mutu pendidikan. Jadi sebenarnya kita kuliah, kemudian kepala madrasah melaksanakan supervisi, pengawas melaksanakan supervisi itu tidak lain dan tidak bukan stressingnya tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Anda semua sebagai mahasiswa juga berperan di sini. Secara teoritis Anda semua belajar tentang supervisi pendidikan. Nah, itu selain Anda menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan untuk mendapatkan nilai, hakikatnya juga untuk peningkatan mutu pendidikan. Malah di dalam bahasa agama, apa yang kita lakukan ini merupakan niatan kita di dalam mencari ilmu. Baik.
Fungsi supervisi pendidikan, apa yang kita lakukan, apapun itu pasti mempunyai fungsi. Seringkali saya mengatakan adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Itu pembelajaran secara ruang lingkup secara sempit, hanya tertuju pada aspek akademik. Fungsi yang khususnya di ruang kelas, ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa di dalam proses belajar mengajar, itulah fungsinya meningkatkan mutu pembelajaran agar hak anak, hak siswa yaitu diajar, mendapatkan ilmu itu bisa terselesaikan ketika kita melaksanakan supervisi pendidikan. Kemudian fungsi yang lain itu memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran. Lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Supervisi administrasi ini berkaitan dengan administrasi dari pendidik, dari guru. Sudahkah guru tersebut memenuhi beberapa administrasi yang sudah dia sediakan ketika pra-supervisi pendidikan, terutama supervisi pembelajaran? Di dalam kurikulum Merdeka, administrasinya di antara administrasinya guru itu, guru sudahkah secara administrasi memilah-milah capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, yang dituangkan di administrasi pendidikan. Sudahkah guru tersebut menyiapkan RPP ataupun modul ajar yang disampaikan kepada peserta didiknya? Itu di kurikulum Merdeka. Fungsi yang lain adalah ada unsur membina pendidik dan tenaga kependidikannya. Ada unsur manajemen kepemimpinan di dalam supervisi pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Untuk tujuan utama supervisi yaitu memperbaiki pembelajaran. Sekali lagi ini disampaikan oleh orang asing, ini namanya Pak Glickman dan teman-teman. Kemudian tujuan umum supervisi adalah bagaimana memberikan bantuan tidak global, tidak teoritis, tetapi bantuan secara teknis, bimbingan, pendampingan kepada guru, kepada staf, kepada personil, kepada tenaga kependidikan, agar kinerjanya itu menjadi meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Melaksanakan tugas, melaksanakan proses pembelajaran, bisa dicapai dengan maksimal. Karena pada ranah supervisi pendidikan, terutama di supervisi akademik itu, pendidik itu dapat menentukan strategi, teknik, maupun metode yang mereka pakai, sudahkah pas dengan tema yang mau disampaikan atau tema yang disampaikan di depan kelas. Nah, unsur-unsur pendampingan dari kepala madrasah, kepala sekolah itulah yang menjadi tujuan umum ataupun tujuan utama di supervisi pendidikan. Oke, lanjut. Secara operasional, kalau tadi secara umum, secara operasional itu ya dilaksanakan. Dikemukakan itu ada beberapa tujuan konkret di dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Ada satu, meningkatkan mutu kinerja guru. Jadi kalau Anda semua nanti menjadi seorang guru, maka tidak terlepas dari lingkaran ilmu supervisi pendidikan.
Di samping itu, untuk meningkatkan keefektifan kurikulum, sehingga kurikulum itu bisa terlaksana dengan baik. Efektif apa tidak kurikulum yang dipakai di kurikulum Merdeka itu? Nah, itu adalah berkaitan dengan supervisi pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Karena supervisi yang dilakukan di lembaga pendidikan itu tahapannya ada pra-supervisi, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, dan juga ada rencana tindak lanjut dan tindak lanjut itu sendiri. Nah, dari program pelaksanaan tindak lanjut supervisi itulah akan tercermin bahwa keefektifan kurikulum itu bisa kita lihat. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan juga keefisiensian sarana prasarana yang ada. Sarpras itu dikelola, dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Kalau ada istilah siswa itu belajar hanya dengan melihat aja seperti kita ini, maka ilmu yang menempel itu kurang efektif. Berbeda kalau ketika siswa belajar dengan melakukan, maka itu akan efektif, akan bisa dipertanggungjawabkan, akan bisa dilihat secara kontekstual, secara teknis. Itulah tujuan dari supervisi pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas sarprasnya. Buat apa di madrasah atau di sekolah punya LCD banyak, tetapi tidak dimanfaatkan oleh guru untuk pembelajaran peserta didik? Lanjut, yang keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya di dalam mendukung suasana kerja yang lagi-lagi diharapkan itu prestasi siswa itu lebih meningkat. Baik yang berkaitan dengan prestasi akademik, yang berkaitan dengan materi pelajaran, ataupun non-akademik. Non-akademik itu bisa berkaitan dengan ekstrakurikuler yang ada di suatu sekolah ataupun di suatu madrasah. Kemudian meningkatkan kualitas situasi umum sehingga tercipta situasi yang tenang, tentram, kondusif. Nah, situasi yang demikian ini ternyata juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, diharapkan keberhasilan atau kompetensi kelulusan dari peserta didik itu bisa lebih maksimal. Baik, kita lanjutkan. Nih. Bagaimana meningkatkan mutu kinerja guru itu? Jawabnya ada di sini. Ketika kita berharap supervisi pendidikan itu bisa meningkatkan mutu kinerja guru, caranya adalah membantu guru memahami tujuan pendidikan dan bagaimana peran sekolah di dalam mencapai tujuan tersebut. Kalau guru di RPP itu harusnya bisa memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Misalkan tujuan pembelajaran mata pelajaran fikih itu apa?
capaian pembelajarannya itu apa. Nah, ini guru harus tahu. Anda sebagai mahasiswa, calon guru, juga wajib tahu kiranya kurikulum yang dipakai di SMP MTS, di aliyah, di SMA itu wajib kiranya tahu apa sih tujuan pembelajaran mata pelajaran fikih itu, tujuan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak, bahasa Arab, eh, apalagi ya Quran hadis. Nah, ini harus tahu. Di mana mencarinya? Ya di kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka itu kurikulum yang dilaksanakan pada masa sekarang ini. Kemudian membantu guru juga di dalam melihat secara lebih jelas, memahami keadaan, kebutuhan siswanya. Adakah di dalam kelas itu PDBK? Apa PDBK itu? Peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, wajib tahu guru itu sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya itu bisa tercapai. Di dalam meningkatkan mutu kinerja guru, guru bisa membentuk moral kelompok yang kuat, mempersatukan guru satu sama lain di dalam teamwork yang solid, teamwork yang efektif, bisa bekerja sama secara akrab, bersahabat, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Karena bentuk-bentuk supervisi pendidikan itu banyak sekali. Nanti akan kita bahas ke depannya. Ada bisa berupa kunjungan kelas, ada bisa workshop, fokus group discussion, ada coaching. Coaching itu pendampingan, di mana supervisor atau kepala madrasahnya atau pengawasnya bisa menjadi seorang coach yang disupervisi menjadi seorang puji. Ini ilmu yang dikembangkan sekarang, coaching. Jadi untuk membentuk moral kelompok, kalau di kelompok komunitas pembelajar di Madrasah Ibtidaiyah itu ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Guru kelas berapa, guru kelas KKG, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Tapi kalau di tingkat Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, itu adalah MGMP, komunitas pembelajarnya. Mereka disatukan di dalam satu tim. Apa itu MGMP? Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP, Mapel, Akidah Akhlak, MGMP, Mapel, Fikih, kayak gitu. Nah, di dalam forum komunitas pembelajar itu, mereka bisa bekerja secara bersahabat, bisa akrab. Nah, tidak lain tujuannya di musyawarah kelompok guru mata pelajaran itu, mereka bisa menyusun strategi, bisa menyusun administrasi yang berkaitan dengan pembelajaran, disusun secara bersama-sama, dan nantinya ketika di kelas itu bisa mereka pakai disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Itu. Berikutnya, meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya prestasi siswa itu lebih meningkat lagi. Itu adalah harapan semua pihak, harapan semua pemangku kepentingan yang ada di lembaga pendidikan. Juga harapan orang tua siswa, bahwa ketika siswa itu masuk di suatu lembaga pendidikan,
Mereka pasti ingin putra-putrinya menjadi lebih berprestasi, lebih manfaat ilmu yang didapatkan. Nah, itulah yang kemudian juga meningkatkan kualitas pengajaran guru, baik dari strategi, keahlian, ataupun alat pembelajaran yang sudah ditentukan. Sekali lagi, saya sering menyampaikan bahwa suatu strategi, teknik, pendekatan itu tidak ada yang paling baik. Semuanya bisa dilakukan yang atau kita mengambil satu strategi itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lembaga pendidikan kita. Kemudian menyediakan sebuah sistem berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru di dalam proses pembelajaran. Nah, namanya sistem itu antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Kalau di Universitas Islam Tribakti ini karena masih di dalam proses pembangunan secara fisik, mungkin Anda sekarang ini mendapatkan kelas yang nyaman, tetapi untuk sarprasnya belum mendukung karena masih dalam tataran proses ya. Kita di kelas itu masih fasilitasnya yang kita dapat adalah apa itu ya, papan tulis kaca. Nah, ini mudah membersihkan. LCD-nya masih menunggu belum terpasang. Itulah untuk meningkatkan apa ini strategi keahlian daripada alat pembelajaran. Kemudian menyediakan sebuah sistem ya, ini yang kita bicarakan, sistem. Dari teknologi itu sebisa mungkin bisa membantu guru untuk memanfaatkan teknologi. Maka saya berterima kasih kita menentukan dengan proses perkuliahan ini dengan blended learning. Blended learning itu perpaduan antara sinkronus asinkronus, tatap muka dan online. Sasaran di supervisi pendidikan itu apa? Sasarannya adalah supervisi akademik yang menitik beratkan pengamatan supervisor dalam masalah akademik. Hal-hal yang berlangsung yang berada di lingkungan kegiatan pembelajaran ketika siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Ini akademik. Peningkatan mutu kinerja guru, peningkatan kualitas belajar dari siswa. Sasaran berikutnya adalah supervisi administrasi yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor dalam aspek administrasi, di mana administrasi itu berfungsi sebagai pendukung dan pelancaran dan kelancaran terlaksananya pembelajaran. Anda semua kalau ingin lebih memahami secara jelas, di YouTube saya juga ada supervisi pembelajaran, supervisi pendidikan. Itu untuk pengayaan ilmu. Kemudian sasarannya juga pada supervisi lembaga, di mana menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di madrasah, di sekolah. Lembaganya yang disupervisi. Maksudnya apa? Untuk meningkatkan citra, meningkatkan nama baik sekolah, nama baik madrasah, atau kinerja madrasah secara keseluruhan. Itu ada supervisi juga. Contohnya di ruang UKS, di perpus, di ruang kelas, di ruang guru. Sudahkah memenuhi standar nasional pemerintah khususnya di dalam standar sarana prasarana? Di ruang UKS itu idealnya ada 2 ruang.
laki-laki dan perempuan dipisah. Kemudian tipe UKS-nya itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau tipe 1 itu memang yang betul-betul lengkap. Itulah sasaran dari supervisi pendidikan, supervisi akademik, administrasi, dan lembaga. Di dalam kita mempelajari sesuatu, pasti juga ada prinsip-prinsip yang kita pegang. Hendaknya supervisi itu memberikan rasa aman kepada semua pihak yang disupervisi. Yang disupervisi tidak merasa takut, wah ada supervisi lagi, nanti dimarahi. Tidak seperti itu. Sehingga bagaimana supervisor itu bisa menciptakan, membangun suasana yang memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada pihak yang disupervisi. Karena yang kita cari itu penyelesaian, bukan mencari masalah ataupun menjat, menghukum, tidak. Maka di dalam pra-supervisi itu tantangannya adalah bagaimana seorang supervisor itu memberikan sapaan yang hangat, yang tidak membuat rasa takut, dan yang disupervisi itu bisa welcome, bisa melaksanakan tugas tanpa terbebani secara psikologis. Supervisi itu hendaknya bersifat konstruktif. Apa itu konstruktif? Membangun. Membangun. Jika terjadi suatu masalah, carikan penyelesaian. Bila kurang sesuai dengan tataran teori, ya diberitahu. Nah, itu adalah bersifat konstruktif. Kreatif. Hendaknya di dalam supervisi pendidikan itu ada motivasi untuk kreatif, di mana yang disupervisi itu menjadi semakin pintar di kompetensi akademiknya, di kompetensi profesional pendidiknya. Itulah yang diharapkan dengan adanya pendidik ataupun tenaga pendidik yang kreatif, yang bisa menangkap peluang di era digitalisasi sekarang ini, maka diharapkan output atau hasil dari peserta didik itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian supervisi hendaknya realistis, berdasarkan kenyataan, berdasarkan keadaan yang ada, kenyataan yang sebenarnya. Maka supervisor itu ketika mensupervisi harus membawa instrumen, karena ingatan kita sebagai manusia itu tidak kuat, tidak mungkin bisa merekam proses pembelajaran yang biasanya 2 JPL, 2 jam pelajaran JPL itu ya, JPL jam pelajaran. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi 1,5 jam. Masa iya bisa merekam semuanya? Maka bisa dibantu dengan instrumen apa yang dikehendaki. Itu namanya realistis. Kenyataan itu direkam. Direkam maksudnya bukan direkam pakai, boleh juga kalau memang menghendaki direkam pakai HP untuk kelengkapan administrasi. Tapi yang terpenting adalah ketika guru mengajar, seorang supervisor itu memberikan catatan-catatan. Instrumennya dipakai. Oh, sudahkah guru mengajar itu diawali dengan pembukaan? Intinya bagaimana? Penenangannya di penutup itu seperti apa? Itu. Kemudian kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Maksudnya ya mengalir saja, tidak usah diada-adakan. Tetapi jangan lupa untuk seorang pendidik itu juga harus kreatif, tidak hanya membawa RPP saja di dalam kelas. Bagaimana media pembelajaran
yang disampaikan itu media pembelajaran itu juga perlu untuk mendukung supaya siswa itu lebih tertarik, supaya siswa itu lebih paham terhadap teori ataupun ilmu yang disampaikan, yang dibicarakan. Dalam pelaksanaan supervisi, sebaiknya itu terjalin hubungan profesional, bukan berdasarkan atas hubungan pribadi. Nah, ini namanya profesional. Misal, yang disupervisi itu karena temannya sendiri, karena keluarganya masih kerabat, maka nilainya bagus. Tidak seperti itu tidak profesional. Tetapi bagaimana hubungan profesional itu bisa disampaikan, tetapi tetap dalam konteks yang nyaman. Ada wibawa juga, tetapi tidak menakutkan. Kemudian, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi dari semua pihak yang disupervisi. Tidak mengada-ngada. Supervisi itu hakikatnya menolong guru, menolong pendidik. Supaya si pendidik itu secara mandiri tidak tergantung kepada kepala sekolah, kepala madrasah, tidak tergantung kepada pengawas. Jadi lebih mandiri. Artinya mandiri itu di era digitalisasi informasi. Di era 4.0 ini, bagaimana 4C itu tetap dilaksanakan. Kreatif, komunikatif, kolaboratif, kritis. Nah, sehingga terkondisikanlah seorang pendidik yang mandiri. Tidak menunggu, tidak wait and see, menunggu apa nih yang aku lakukan. Nah, tetapi bagaimana menjemput bola. Supervisi itu bersifat memberikan bimbingan, memberikan bantuan kepada guru, staf yang lain untuk mengatasi masalah kesulitan, bukan mencari-cari suatu kesalahan. Pemberian bantuan, bimbingan itu dilaksanakan secara langsung. Artinya pihak yang mendapat bantuan tersebut tanpa dipaksa, tanpa dibukakan hatinya, dapat merasa sendiri. Jadi muncullah motivasi dari dalam. Internal dari yang disupervisi itu untuk berubah menjadi lebih baik, tidak terpaksa. Ketika diberi masukan, terpaksa di dalam menindaklanjutinya, tidak seperti itu. Tapi ketika diberi masukan, mereka legowo. Legowo itu apa ya? Mau untuk berubah ke arah yang lebih baik. Apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa, meski ada instrumen yang mendukung. Supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Nah, tidak hanya memberikan masukan saja, tetapi supervisor memberikan kesempatan kepada yang disupervisi itu untuk bertanya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Itu. Kegiatan supervisi itu sebaiknya dilakukan secara berkala. Misalnya 3 bulan sekali. Bukan tiba-tiba. Bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. Tapi diprogram. Nah, suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan
yang disupervisi sehingga terlihat suasana kemitraan yang akrab. Ini bertujuan agar pihak yang disupervisi tidak segan-segan, tidak takut di dalam mengemukakan pendapat tentang kesulitan yang dihadapi ataupun kekurangan yang dimiliki. Nah, untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau lupa, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat berisi hal-hal yang perlu untuk membuat laporan ataupun mau memberi masukan. Ada beberapa tipe-tipe supervisi pendidikan. Ada tipe inspeksi. Tipe ini biasanya terjadi dalam administrasi atau model kepemimpinan yang otokratis, yang otoriter. Mengarah pada upaya mencari kesalahan orang lain. Bertindak sebagai inspektur, mengawasi pekerjaan guru. Tentu yang tipe yang pertama itu tidak kita kehendaki. Ada tipe laissez-faire. Tipe ini kebalikan dari tipe inspeksi. Dalam supervisi inspeksi, bawahan diawasi secara ketat. Ya, mandor itu ya. Harus menurut perintah atasan. Kalau tidak begini tidak. Pada supervisi laissez-faire, para pendidik, tenaga kependidikan dibiarkan saja bekerja sekehendak hatinya tanpa diberi petunjuk yang benar. Apakah ini tepat? Nah, guru boleh mengajar. Terima kasih kameranya sudah diputar. Saya jadi tahu siapa yang aktif, siapa yang enggak. Terima kasih untuk semuanya. Guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan, baik pengembangan materi, pemilihan metode, ataupun alat pembelajaran. Bagaimana yang mahasiswanya, mahasiswi sudah tercover, saya lihat mahasiswanya gimana Mbak Irma? Kemudian ada tipe Corsair. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Sifatnya memaksa kehendak. Apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi, situasi, keadaan, tetap saja dipaksakan untuk diberlakukan. Pendidik sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya, mengapa harus demikian? Contohnya, supervisi yang dilakukan kepada guru yang baru mulai mengajar. Dalam keadaan demikian, bila supervisor tidak bertindak tegas, yang disupervisi mungkin menjadi ragu-ragu. Ini berkaitan dengan guru yang baru saja menjadi seorang guru. Di madrasah itu ada istilah PIGPM. PIGPM. PIGPM itu program induksi guru pemula madrasah. Program induksi guru pemula madrasah. Jadi kalau ada guru baru itu didampingi, jangan dibullying, jangan ada perundungan, dibantu, didampingi, terutama guru-guru senior. Baik. Kalau ada pertanyaan pula, terus yang dipakai yang mana tipe-tipe ini? Ya mungkin bisa dikolaborasikan ya, sesuai dengan keadaan. Teknik-teknik di supervisi pendidikan. Teknik yang diterapkan bisa teknik perorangan. Teknik perorangan ini contohnya adalah classroom visitation. Mengadakan kunjungan kelas. Yang dimaksud di sini
kunjungan yang dilakukan untuk melihat guru yang sedang mengajar secara langsung, mengajar langsung. Mengadakan observasi kelas, classroom observation, mengunjungi ke kelas ya, untuk mencermati situasi peristiwa yang sedang berlangsung di dalam kelas. Ini yang lebih banyak dilakukan. Kalau mengadakan kunjungan kelas ketika kelas sedang kosong, itu biasanya di pagi hari kepala madrasah, kepala sekolahnya keliling. Jika ada yang kosong ya langsung dimasuki. Ya Pak piketnya, kalau nggak ada piket maka ya kepala madrasahnya itu yang membantu mengajar. Di teknik perseorangan bisa melaksanakan atau mengadakan wawancara. Ini dilakukan bila supervisor menghendaki jawaban dari individu tersebut. Diwawancara. Setelah proses supervisi berakhir, diadakanlah wawancara. Supervisi teknik kelompok. Contohnya di supervisi teknik kelompok itu ada pertemuan atau rapat meeting. Rapat ini diprogramkan berapa minggu sekali. Mengadakan diskusi kelompok FGD, Focus Group Discussion. Di dalam rapat diskusi kelompok itu ada unsur supervisi pendidikan. Bisa juga melaksanakan workshop, melaksanakan pelatihan, in-service training, seminar, workshop, apalagi masih banyak cara-caranya. Bagaimana mekanisme pelaksanaan supervisi? Yang pertama tentu diprogramkan dulu. Tahap penyusunan program supervisi. Ketika seorang kepala madrasah dinilai, penilaian kepala madrasah itu namanya PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Maka diprogramkan supervisinya. Dilanjut dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut ini penting supaya ketika terjadi di tahap pelaksanaan itu sesuatu hal yang perlu diselesaikan, di tahap tindak lanjut inilah yang diselesaikan. Itu ya Mas Ihsan ya. Baik, lanjut. Tahapan supervisi. Mas Ihsan mau bertanya, silahkan. Raise hand. Atau merespon apa yang saya sampaikan. Silakan kalau mau tanya. Belum ada suara, kita lanjutkan tahapannya. Dalam penyusunan program supervisi, program tersebut meliputi program tahunan, program semester. Tahap persiapan, maka yang disiapkan apa? Format instrumen supervisinya. Kemudian materi pembinaan, supervisi, buku catatan, data supervisi pembinaan sebelumnya untuk kelengkapan dari kita mau menyampaikan supervisi. Di tahap pelaksanaan diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Tahap tindak lanjut ini merupakan pembinaan
perbaikan dari hasil temuan saat supervisi berlangsung. Ini nanti diakhiri jam berapa karena kita maju tadi? Baik, supervisi klinis. Saya bisa dicat ya kalau ini saya kok enggak, belum mendengar suaranya dari situ. Supervisi klinis itu termasuk bagian dari supervisi pembelajaran. Perbedaannya dengan supervisi lain, supervisi klinis ini prosedur pelaksanaannya ditekankan, difokuskan kepada mencari sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran dan kemudian diusahakan perbaikan untuk kekurangan dan kelemahannya. Pelaksanaan supervisi klinis ini ciri-cirinya bimbingan supervisor kepada guru bersifat bantuan, membantu, bukan memerintah ataupun instruksi, bukan, tetapi membantu. Ada kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan yang paling penting. Dibuat kesepakatan. Instrumen dikembangkan, disepakati bersama antara guru dengan supervisor. Jadi yang disupervisi itu bisa menawar. Jika misalnya supervisor ini menuliskan sesuatu kegiatan yang tidak ada ketika guru tersebut atau yang disupervisi tersebut melakukan hal-hal yang tidak ada, tiba-tiba ditulis oleh supervisor, maka yang disupervisi bisa komplain, memberikan masukan, tentu dengan cara yang baik, dengan cara amar ma'ruf. Guru melakukan persiapan dengan aspek kelemahan-kelemahan yang diperbaiki, bila perlu berlatih dulu supaya nantinya menjadi baik. Untuk pelaksanaan seperti dalam teknik observasi kelas. Bentar ya. Halo? 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 Gimana? Iya. Ini, iya. Iya. Ini masih ngisi materi aku. Belum datang. Iya, sebentar ini. Baik, kita lanjutkan pelaksanaannya. Ada balikan yang diberikan dengan segera bersifat objektif. Nah, guru hendaknya dapat menganalisa penampilannya. Iya, yo, penampilanku tadi. Bagaimana ya penampilanku tadi ketika disupervisi? Supervisor lebih banyak bertanya, mendengarkan daripada harus memerintah. Tanya, bagaimana perasaan Anda tadi ketika mengajar? Bagaimana perasaan ibu? Bagaimana perasaan bapak ketika mengajar tadi? Supervisor dan guru dalam keadaan suasana yang welcome, terbuka. Supervisor dapat digunakan untuk membentuk, meningkatkan perbaikan keterampilan pembelajaran sudah. Nah, itu tadi teman-teman apa yang bisa kita sampaikan. Saya izin stop share. Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Bisa dibuka mic-nya kalau mau bertanya, silahkan. Boten, Bu. Monggo. Mbak siapa nih?
Ah, cukup, tidak ada yang bertanya. Silakan kalau mau bertanya bisa mendekat di laptopnya ini, laptop kan? Nah, silahkan kalau mau bertanya, saya melihat wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah gantengnya. Maju aja, Mbak. Dari situ mungkin bisa kedengaran kok. Sampun, Bu. Oh, cukup. Oke. Baik, kalau Minggu depan begitu, saja. ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Sehingga ilmunya bisa bermanfaat dunia. Baik, Ibu. kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Secara apa ini teorinya harusnya jam 11.30 ya, tapi karena kita tadi maju dan mungkin masih agak sedikit trouble, belum familiar dengan Zoom ataupun lama nggak berzoom, jadinya lama tadi ya. Baik, saya berterima kasih atas antusias Anda semua, apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih yang sudah memfasilitasi sehingga Zoom ini bisa berlangsung. Saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Ya, foto dulu nih, foto dulu. Makasih, Bu. Iya, See you next time. iya. See you next time, Bu. Oke, hitung mundur. Kita Ya, Bu. 3, 2, 1. end meeting for all. 3, 2, 1.